짱이가 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤 게임! 게임 스타트! Banyak mahasiswa keperawatan mengalami kegagapan saat pertama kali berbicara dengan pasien di rumah sakit. Hal ini disebabkan kurangnya latihan berbasis kasus nyata. Dengan menerapkan simulasi berbasis artificial intelligence atau AI, mahasiswa dapat mempraktikkan komunikasi klinis secara realistis di lingkungan virtual, sehingga mereka dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kompetensi komunikasi sebelum mereka terjun ke dunia kerja. Safia, pernah nggak sih kamu melihat teman-teman kita atau bahkan kita sendiri tuh ngerasa gagal berbicara dengan pasien di luar rumah sakit? Bener banget nih, dulu waktu aku pertama kali diminta ngejelasin prosedur ke pasien ya, itu rasanya kayak gugup banget, takut salah ngomong. Terus akhirnya malah ngomongnya nggak jelas sama sekali. Ya kan? Aku punya ide, gimana kalau kita memanfaatkan teknologi AI yang kita bisa berlatih dengan pasien secara virtual. Nah, nanti tuh kita bisa berlatih dengan simulasi sebelum bertemu langsung dengan pasien yang asli. AI, maksudmu komunikasi dengan pasien virtual? Kedengarannya menarik sih, tapi gimana cara kerjanya? Jadi sistem ini memungkinkan kita berlatih berbicara dengan pasien virtual. Nah, pasien ini dilengkapi dengan fitur yang menunjukkan ekspresi wajah dan respon yang realistis. Oh, jadi pasien virtual ini bisa ngerespon kita gitu? Iya, Saf. Nah, AI ini tuh dirancang dengan cara memahami kita dengan berbicara atau berintonasi, pilihan kata, bahkan cara kita menyampaikan informasi. Nah, misalnya kita bisa memberikan edukasi tentang pola makan untuk pasien hipertensi. Oh gitu, berarti ini kayak komunikasi langsung ya? Terus kalau misalnya kita ada salah ngomong atau pakai istilah medis yang rumit, apa AI-nya bakal ngasih tahu? Iya dong, pastinya bakal ngasih tahu nanti setelah sesi itu berakhir dengan cara memberikan evaluasi melalui laporan. Nah, caranya tuh kayak bisa memahami apakah kita sudah memberikan bahasa yang ramah atau apakah kita bisa memberikan pemahaman yang bisa memahami dengan pasien, apakah kita bisa menunjukkan sedikit empati. Wah, keren banget ya. Kalau kayak gini kita nggak perlu malu atau salah bicara di depan pasien asli. Ini bisa jadi solusi buat masalah kegagapan. Nah, untuk mengimplementasikan ini, institusi pendidikan hanya perlu menyediakan akses ke perangkat VR atau komputer dan platform berbasis AI. Nah, platform ini memudahkan mahasiswa bisa mematuhi berbagai skenario komunikasi. Kayak apa contohnya nih? Nah, misalnya kayak amnesi sederhana untuk pasien demam dan untuk memberikan edukasi pada pasien dengan diabetes dan berbicara pada lansia yang membutuhkan pendekatan lebih sabar. Wah, manfaatnya jelas banget ya. Mahasiswa jadi bisa belajar kapan dan di mana aja. Dan yang paling penting, mahasiswa jadi lebih percaya diri sebelum menghadapi pasien nyata di rumah sakit. Iya, Sal, betul banget. Dan yang paling penting nih, kita bisa belajar dengan berbagai karakteristik pasien atau tipe pasien yang berbeda. Contohnya ada anak-anak, orang tua, dan bahkan pasien yang sedang mengalami stres secara emosional. Oh iya ya, ini ternyata nggak hanya bisa ngebantu kita di masa belajar aja, tapi bisa jadi bekal penting di masa depan dunia kerja. Iya, betul. Nah, dengan simulasi berbasis AI, kita bisa mengatasi rasa gugup dan menjadi komunikator yang lebih baik. Aku yakin ini akan sangat membantu mahasiswa keperawatan. Betul banget, dengan teknologi ini memberikan kita kesempatan untuk berlatih tanpa tekanan. Komunikasi adalah kunci utama dalam memberikan perawatan yang berkualitas. Dan simulasi AI ini adalah langkah pertama untuk mencapainya.